Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih, Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Allah izinkan untuk berjumpa lagi di program acara kesayangan kita. Apa tuh? Program kesayangan tentunya dengan nama Live Interaktif Ekonomi Islam, dan acara ini diasuh sudah sekitar hampir 40 episode bersama Al Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Nah, seperti itu. Acara ini juga dirilai oleh radio-radio yang tergabung dalam anggota yang disebut dengan Artvisi. Nah, untuk itu kita coba menyapa Ustadznya. Alhamdulillah, Ustadznya sudah bersama kita kali ini. Kita coba sapa ya. Assalamualaikum Ustaz Zuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz, bagaimana kabar Ustadz? Cibubur, gimana Cibubur? Alhamdulillah ya, Kami senang sekali bisa jumpa lagi bersama Ustadz Erwandi kali ini, juga pemirsa dan insya Allah pada pendengar radio Artvisi yang tergabung merilai acara ini. Semoga antum dalam lindungan Allah dan juga kesehatannya, juga rezekinya, juga ilmunya, semuanya dijaga Allah, Ustadz. Allahumma amin. Soalnya kita butuh ilmunya Ustadz. Gitu Ustadz. Iya Ustadz ya, nggak apa-apa ya Ustadz ya. Ustadz, iya nih Ustadz. Kami untuk di pembuka ini kami mohon nasihat Ustadz. Minta nasihat ini. Sebentar lagi kita masuk ke waktu begitu cepat. Sebentar lagi masuk. Tidak terasa sudah tutup tahun, Ustaz. Ya, tahun pembukuan, tahun baru sudah masuk. Sekarang lagi tak lama lagi sudah mau masuk Ramadan, dan ekonomi masih seperti ini, alhamdulillah. Kemudian tanpa terasa pandemi juga diharapkan sudah berakhir, ternyata tidak berakhir. Nah, menurut Ustadz, mohon nasihatnya kepada kami semua yang ada di sini agar kita bisa sabar melalui hal ini, dan kemudian bagaimana kita supaya bisa tetap berhusnuzon kepada Allah, Ustaz, dengan situasi yang seperti ini. Monggo, Ustaz. Tafadhal, Mas Farah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, seseorang itu diuji keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla di saat sulit dan di saat terlampau sulit dan di saat terlampau senang. Oh, gitu. Ini ujian yang berat. Ya. Kalau di saat terlampau senang, banyak dia merasa tidak ada hubungannya dengan Allah. Ya. Su'udzonnya ke Allah tinggi. Ya. Dan begitu juga di saat dia sulit, dia merasa saya sudah berdoa, fulan berdoa, setiap hari orang kunut nazila di seluruh negara. Kemudian kok wabah juga tidak pergi dan tidak ada tanda-tanda akan berakhir. Ikhwani, belum sampai 1 tahun penuh. Atau mungkin sudah baru 1 tahun penuh. Yang berdoa adalah manusia biasa. Tetapi kelihatan keputusasaannya. Mereka sepertinya lupa bahwa Allah mensifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau saja Nabi Musa alaihissalam ketika mendoakan kepada Allah agar Allah menghancurkan Fir'aun dan tentaranya dan seluruh kerajaannya, itu dikabulkan setelah 40 tahun. Yang berdoa Nabi, yang didoakan kehancuran adalah Fir'aun. 40 tahun baru dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ujian, semakin banyak kita berdoa kepada Allah, semakin banyak kita berhusnuzon kepada Allah, pergi tidak pergi musibah, pahala kita terus bertambah. Kalau sudah tidak ada ujian, mungkin tak ada yang di antara kita yang berdoa lagi.
minta diberikan rezeki yang halal, rezeki yang banyak, dimudahkan hidupnya. Karena dia merasa hidupnya sudah berjalan menurut dia, tanpa dia berdoa pun udah anteng hidup saya kok, udah enak. Iya. Ya. Sehingga yang muncul adalah su'zan billah, buruk sangka dengan Allah. Alhasil ikhwani wa akhwati fillah, seorang manusia yang sukses, dia selalu berhusnuzan dengan Allah, bahkan meningkatkan rasa harapnya kepada Allah, bahkan di saat-saat sangat genting, di saat-saat akan menemui Allah, di saat-saat Allah akan memanggilnya untuk menghadapnya. Di saat itulah semua keimanan kita menjelma, menunjukkan kita orang yang sukses dalam beriman kepadanya atau tidak. Tidak pernah kata selesai dalam beriman dan beribadah kepadanya, baik dengan ibadah badaniyah, terutama lagi ibadah qalbiyah, ibadah dengan jiwa, termasuk husnuzan dan merasa harap dan meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah agar Allah Azza wa Jal mengangkatkan seluruh musibah yang ada pada diri kita dan diri kaum muslimin. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga saya pribadi, pemirsa Fatwa TV, juga pendengar radio dapat mengambil ibrah dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi. Berikutlah, ternyata sudah ada penelpon masuk nih pemirsa. Boleh kami sapa Ustadz, penelpon baru nih. Penelpon pertama. Alhamdulillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, saya kenal nih suaranya nih. Bapak hamba Allah di Bogor ya, betul ya? Betul. Ya, silakan Bapak hamba Allah, ada yang mau disampaikan? Ya, Allah semua Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Irwandi, kaifahalukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah wa bayyakum wa ahsana muhayyakum. Amin. Allah barakallahu fikum. Ya. Ustaz, ana mau nyambung pertanyaan yang kemarin masalah naruh uang di bank syariah Pak Ustaz. Ana udah datengin yang namanya bank syariah Pak Ustaz. Nah, ana tanyakan begitu ana masuk ke salah satu bank syariah, ana sampai dipanggil sama atasannya di pimpinan cabang. Sampai ana ngobrol sama dia berdua di satu ruangan di lantai atas lah gitu ya. Ngobrol panjang lebar, dia jelasin sama ana bagaimana tentang cara kerja bank syariah, bla 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 bla, sudah dijelasin sampai semuanya. Sampai akhirnya ada ana bilang gini aja, yang ana tanyakan ini gimana sistem mudharabah ini yang ana belajar ini dari Pak Ustadz. Ana dikasih tahu kalau mudharabah ini siap untung siap rugi, ana bilang kayak gitu. Nah, dia bingung, dia malah balik bertanya sama anak Pak Ustadz. Jadi yang dia tanyakan, yang dibilang rugi itu contoh realnya seperti apa, kayak gitu. Jadi kalau bagi untung, ya jelas untung dibagi. Nah, kalau dibilang ruginya ini seperti apa contoh realnya, dia pengen jelas seperti kayak gitu Pak Ustadz. Itu yang dipertanyakan. Yang kedua, yang lebih pertanyaannya Pak Ustadz nih, kalau pernyataan bagi hasil antara untungan rugi ini, bagaimana bentuknya Pak Ustadz antara pribadi saya sama pimpinannya? Apa yang ada di kertas perjanjian atau antara pribadi saya sama dia aja? Jadi pengen jelas Pak Ustadz, jadi setelah berargumen lah dengan dia seperti kayak gitu. Jadi pengen jelas seperti gitu Pak Ustadz. Masya Allah. Itu saja Bapak, ya. Ada yang mesti ditanyain dulu nggak sama Ustadz Rugi sama anak? Coba kita tanya Pak Ustadz. Kita tanya Pak Ustadz. Saya jelaskan, nanti kalau yang kurang jelas antum tanyakan. Begini, bagaimana rugi? Beberapa waktu yang lalu salah satu bank syariah di Indonesia mengalami kerugian akibat pembiayaan terhadap salah satu maskapai penerbangan lokal, kalau nggak salah Batavia Airlines, hampir sekitar 3 triliunan. Seharusnya ini dana dipakai apakah mutlak dana pihak bank saja atau ada dana nasabah? Kalau ada dana nasabah,
berarti dan nasabah ikut menanggung kerugian sebesar porsinya. Ya. Untuk menutupi 3 triliun tadi umpamanya ada dana sebanyak 1 juta nasabah. Dengan masing-masing porsi dianggaplah sama umpamanya. Ya, kemudian ada 50%-nya dana pihak bank. Ya. Ya. Harusnya setiap nasabah yang dalam rekening mudharabah ini kan rugi. Mereka harus menanggung kerugian sebesar porsi uang yang mereka setorkan pada saat itu. Artinya uangnya berkurang, tabungannya, dananya di tabungan berkurang. Kalau kemarin disertakannya dananya umpamanya ada menyertakan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, ketika terjadi kerugian dari keseluruhan tadi, ada kerugian umpamanya yang disertakan dana 10 triliun umpamanya, rugi 30%, 3 triliun. Ya, berarti dana mereka berkurang 30%. Tetapi realnya kan tidak terjadi. Berarti dana nasabah ini tidak mengalami kerugian walaupun pihak bank rugi. Jelas? Iya. Maka harusnya itu berkurang. Kalau dia beralasan begini, begitu, dan segala macam, karena ditanggung kerugian oleh pihak bank, karena segala ada bukan pihak bank, tapi ada pihak ketiga, LPS, lembaga penjamin simpanan, dan segala macam, dan bank biasanya tidak ada rugi. Ya, walaupun ada rugi, ya tapi umumnya tidak rugi, kata dia. Maka jangan khawatir. Dikatakan saya nggak khawatir, saya ingin halal. Tambahkan, Anda bukan urusan dengan dia, dengan kepala cabang. Anda hanya minta di lembaran syarat dan ketentuan. Kan ada formulir data identitas diri yang Anda isi. Setelah itu ada formulir yang kedua tentang syarat dan ketentuan. Iya atau tidak? Iya. Lembaran syarat tadi minta mereka menuliskan penambahan bahwa pemegang rekening ini menanggung kerugian sebesar uang mudharabah yang disetorkan. Sebesar porsi uang mudharabah yang disetorkan dalam rekening mudharabah. Iya. Ketika itu halal Anda mendapatkan keuntungan. Masya Allah. Iya. Ya, bisa paham Bapak Hamba Allah di Bogor? Kita biar lebih jelas Pak Ustadz. Jadi intinya tetap kalau dibilang ngototnya tetap anak ngotot supaya di situ di syarat dan ketentuan tadi anak minta di situ dituliskan gitu Pak Ustadz ya. Kalau pernyataan anak siap dibagi rugi kalau emang ada kerugian dari pihak bank tadi gitu ya, meskipun realnya katanya pihak bank tadi nggak rugi gitu kan Pak Ustadz. Itu terserah dia. Kalau dia berbohong segala macam, dia yang berdosa, yang jelas uang Anda halal. Ya. Jadi insya Allah jadi cukup jelas. Kalau seumpamanya Pak Ustadz, seumpama nih dia nggak mau di formulir resmi gitu Pak Ustadz, seumpama ini mah. Seumpama di formulir resmi yang kertasnya dari kata Pak Ustadz syarat dan ketentuan. Tapi katakanlah antara pribadi. Nah itu apakah ini sudah tercukupi ini seperti syarat yang Pak Ustadz sampaikan atau gimana Pak Ustadz? Tidak. Kalau dia tidak mau, Anda cari bank syariah yang mau. Dan bahkan setahu saya ada bank syariah yang memang sudah memunculkan klausa itu. Oh, Masya Allah. Ini apa Pak Ustadz? Anak masuk 2-3 bank Pak Ustadz. Katanya 3 bank ini di bulan Februari mau bergabung sama jadi satu nama bank itu Pak Ustadz. Kalau dia tidak mau juga semuanya, ya tinggal Anda pindahkan buka rekening yang wadiah yang tidak ada pertambahan. Tambahan uang Anda sedikit, paling 2%, 3%, ya. Tetapi Anda setiap hari melakukan akad riba. Lebih baik uang Anda tidak bertambah, uang Anda halal, perbuatan Anda halal, Anda tidak dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Amin insyaallah. Baik Pak Ustadz, paham insyaallah, paham. Syukuran Pak Ustadz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hamba Allah sudah telepon ke Fatwa TV. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Bisa kita masuk ke pertanyaan melalui website ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Begini pertanyaannya Ustadz dari Rari.
Namanya lucu. Rari di Jawa Timur, Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi, mohon petunjuk hukum bagi hasil hewan ternak sesuai sunnah ya Ustadz. Bagaimana ini caranya? Ibu saya memiliki seekor sapi yang dititipkan untuk dirawat oleh sebuah keluarga. Misalnya atas nama Bapak T. Bapak tolak Bapak T gitu ya. Nah, bagi hasil yang disepakati adalah anakan sapi dibagi secara bergantian. Misalnya anakan pertama lahir milik Bapak T, anakan berikutnya milik ibu saya, dan seterusnya begitu. Dan bila terjadi keguguran, maka anakan berikutnya menjadi kesepakatan milik siapa ya Ustadz? Namun seluruh biaya pemeliharaan ditanggung oleh Bapak T. Nah, bagaimana ini sebaiknya ini sesuai hukumnya agar sesuai sunnah? Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Kesepakatan pengembaraan pembesaran penggemukan sapi tadi itu Ya. dengan cara seperti tadi, ini kesepakatan yang haram Aduh. Oh ya. karena mengandung gharar yang tinggi. Bisa jadi yang pertama untuk T, yang kedua untuk ibu saya. Ya. Yang lahir untuk T kurus, cacat. Yang untuk ibu saya gemuk, gendut, sehat. Bisa jadi. Atau sebaliknya. Ya, maka ada pihak yang dirugikan dalam hal ini. Ini sama dengan yang terjadi dalam masa Rasulullah SAW yang Rasulullah melarangnya berdasarkan hadis Abu Rafi', di mana orang-orang jahiliyah mereka membagi antara pengelola kebun kurma dengan pemilik lahan atau dengan pemilik lahan dan pohon. Yang pemilik lahan dan pohon karena dia yang berkuasa, dia mengatakan untuk saya adalah kurma bagian yang ini karena dia tahu daerah sini subur, airnya cukup banyak dan seterusnya. Kamu bagian yang situ ya. Ya. Kemungkinan yang di sini keluar banyak, kan di situ tidak keluar sama sekali. Ini hukumnya haram berdasarkan hadis Abi Rafi'. Ya. Begitu juga kalau dia membagi dalam bekerja sama dalam usaha dagang. Ya. Kamu jualkanlah pakaian ini, beli dengan uang ini pakaian, jual pakaian, beli pakaian, jual pakaian, sewa tempat. Untuk kamu hasil penjualan sebanyak 11 bulan. Ya. Sebanyak 10 bulan. 10 Saya 2 bulan aja hasilnya buat saya. Yaitu di bulan Sya'ban sampai awal Idul Fitri, hasil penjualannya semuanya buat saya. Yang 10 bulan silahkan buat kamu. Biasanya kata para pedagang fashion, pedagang pakaian, penjualan selama Sya'ban dan Ramadan itu tinggi. itu penjualan setahun. Iya. Yang sisanya hanya untuk biaya operasional harian. Waduh. Ya, Iya. maka ini ghararnya tinggi. Walaupun sepertinya, wah dia mah cuma 2 bulan, saya 10 untung saya. Enggak, jangan Anda besar hati. Maka ini hukumnya adalah haram. Iya. Ya. Iya. Bagaimana cara yang halal? Nah. Cara yang halal bekerja sama dalam bidang sapi tadi, Iya. ya, bukan anak, ya, karena kemungkinan dia tidak beranak. Oh iya. Itu yang mengelola sudah habis tenaga, habis biaya, tidak dapat apa-apa. Iya. Padahal si sapinya sudah bertambah nilainya. Iya. Maka dalam hal ini para ulama sepakat bahwa dinilai sapi dengan mata uang. Jika sapi diserahkan kepada pengelola tadi, ya, ditanyakanlah kepada ahli sapi yang ngerti harga sapi. Ini sapi dengan kondisi begini harganya berapa Pak? Ini kondisi begini 13 juta. Ya udah 13 juta. Berarti modal yang diserahkan 13 juta. Ada berapa ekor? Umpamanya 4 atau 5 ekor. 13 juta dikali 5. Dikali 5. Iya. 8, 10. Berapa jadinya itu? 8, 15, 65 juta. 65 juta. Iya. Nanti setelah 1 tahun, mau beranak, mau tidak beranak, ya,
dinilai kembali. Iya. Ya, umpamanya mau Kurban. kurban, mau masuk Id di awal Zulhijjah, mereka ingin bagi hasil. Dihitung kembali. Ditanyakan kepada ahlinya, ini sekarang kalau dijual ini berapa orang mau beli ini? 5, sekarang sudah bertambah. Iya. 5 induk, ada anak 3, ya. Iya. Berapa semua nilainya? Sekarang udah 100 juta. Semuanya sekitar 100 juta umpamanya. Iya. Berarti ada pertambahan sebanyak 35 juta. Masya Allah. 35 ini yang dibagi. Iya. Oh, Berdasarkan kesepakatan di awal, berapa untuk pengelola berapa persen, dan berapa untuk pemilik pemilik hewannya. Kalau biasanya kesepakatannya 60 buat pengelola, karena dia lebih capek, ya. dan modal dari dia, Ya. 60%, tinggal 35 kali 60%, sisanya untuk pemilik sapi tadi. Ya. Tinggal disepakati tentang eksekusinya. Apakah dia mengambil 1 atau 2 ekor, atau bagaimana cara, atau dijual uangnya dibagi, terserah. Oh, Masya Allah. Seperti itu ya, Ustaz. Ya, Masya Allah. Jadi bukan... Andai tidak beranak, Iya. harganya naik. Iya, berat bobot. Bobotnya nambah. Tadi per ekor 13, sekarang sudah per ekor mungkin ada yang 17, ada 15, Iya. ada yang 16. Naik harganya umpamanya menjadi 80. Iya. 80 juta umpamanya. Berarti ada pertambahan sekitar berapa itu? 65 tambah 80, 100. 16. Iya. 16 kan ya? Iya. 15 ya? 15. Ya, 15 kali Ada 5. tambahannya, ya. 15 juta ini yang dibagi 60 buat pengelola, 15 juta kali 60% buat pengelola, sisanya untuk si pemilik hewan. Oh, begitu. Masya Allah. Tapi Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Seperti itulah pembagian yang sesuai dengan syariat ya Ustaz ya. Bukan dengan anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat gitu Ustaz ya. Iya benar, ada kemungkinan bisa. Tapi sekarang sudah ada penggemuk ini Ustaz. Apa jika tidak punya anak, ada inseminasi buatan Ustaz. Itu jadi kalau tidak punya anak ada semacam bayi tabung gitu. Tapi kalau nggak salah seperti itu ada Ustaz. Kalau nggak salah ada. Terus? Ya kemungkinan punya anak sih iya. Cuman hasilnya sempurna bobotnya pasti beda Ustaz. Nggak bisa pastikan sama-sama gemuknya. Jangankan hewan, manusia aja ikut program bayi tabung dengan biaya ratusan juta. Iya. Yang sukses tidak sampai mungkin 50%. Oh iya benar. Apalagi bayi tabung untuk hewan. Iya Ustaz. Ya nyerah Ustaz pasti. Benar-benar begitu Ustaz. Baiklah, alhamdulillah ini pemirsa semoga bisa dipahami ya apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Arwandi Tarmizi. Ini sudah ada penelpon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Ibu siapa di mana? Hamba Allah dari Lampung. Hamba Allah dari Lampung. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya. Ya, silakan Ibu. Saya punya sawah, disewakan ke orang 1 tahun, jumlahnya semuanya dapat dihasilkan 7 juta. Jadi 7 juta itu sama saya harus dijakatin berapa ya Ustaz ya? Tidak ada Ibu. Ibu punya uang lain atau tidak? Saya cuma punya itu-itunya Ustaz. Saya nggak garap sawah, biar disewakan ke orang aja gitu Ustaz. Tidak ada zakat. Oh, jadi tidak dizakat walaupun dari sawah ya Ustaz ya? Walaupun dari sawah. Oh iya ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah. Kecuali si penyewa memberikan dalam bentuk beras atau gitu. Iya. Bukan uang. Kalau beras dan bukan uang. Kalau beras dan padi yang diberikannya sebagai bentuk bagi hasilnya, ya, dan sampai berat yang diterima oleh pemilik
lahan tadi satu nisab sebanyak 5 wasaq sekitar 750 kilo kurang lebih, ya, 7 kuintal setengah, maka dia menzakatkan sebanyak tergantung airnya. Kalau air Indonesia airnya tidak berbeli biasanya sebanyak 10%. Ya, seperti itu ya. Baiklah, ini kalau coba saya hitung, Ustaz. Nah, hitung ini 750 kilo ya, 3 wasak ya, Ustaz ya. 750 kilo dikali misalnya 1 kilonya 11.000 harga beras misalnya. Tapi ini kan beras basah ya, beras basah biasanya. Misalnya 11.000 itu 8.250 itu, Ustaz. Ada dan itu bertahan sampai 1 tahun, itu ada zakatnya ya, Ustaz ya? Sejumlah itu. Bukan bertahan sampai 1 tahun. Setiap panen dibayar segitu. Oh, gitu. Kalau tadi kan sewanya 1 tahun. Betul. Ya, kalau sewanya per panen, umpamanya per panen bayar sewa, umpamanya bagiannya untuk dia 1/3 1/3 dari hasil. Ya. Dari hasil. Bila hasil yang 1/3 tadi sampai sebanyak 5 wasak, 700 kurang lebih 750 kilo, Ya. baru dia keluarkan zakatnya. Oh. Ya, tapi kalau dia sewa per tahun, bukan per panen, dan itu pun dengan rupiah, Ya. maka tidak ada zakatnya kecuali sampai 85 gram emas. Ah, ya, masih jauh. 85 gram emas masih jauh. 80 juta. Iya. Ya, 5 juta. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Seperti itu ya hitungannya. Alhamdulillah. Ini sudah ada penelpon masuk. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, Ya, Ibu. Ibu siapa di mana nih? Ibu Ati dari Jakarta Timur, Pak. Baik, Ibu Ati Jakarta Timur. Ibu Ati tolong volume televisi dikecilkan ya, Bu. Iya, iya, iya. Iya, Pak. Ya, silakan Ibu sekarang. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Pak, saya mau nanya nih soal harta. Saya pernah dikasih suami, Pak, uang untuk pulang kampung. Tapi saya belikan tanah. Terus dikasih lagi sama suami. Terus saya katanya ada yang ngasih, Pak, gitu. Ada yang ngasih, nggak tahu ya Pak, saya dari siapa gitu. Jadi terus saya bikin rumah. Jadi kata Ustadz, rumah ini rumah saya lantaran suami saya udah ngibahkan nama saya gitu, Pak. Betul. Jadi sekarang ini rumah ini udah dibeli dengan anak saya di bawah harga. Terus Ibu, saya dikasih sebentar. Ibu jual rumah itu ke anak. Ya, tapi di bawah harga lah Pak, daripada ke orang lain. Jadi ya, saya kasih ke anak supaya nggak hilang gitu Pak. Terus yang saya tanyakan, yang uang dikasih suami saya tuh, tapi bukan dari gaji gitu loh Pak. Gimana itu Pak? Gimananya apanya Ibu? Orang Halal atau banyak. tidak begitu? Ya Pak? Pertanyaan halal atau tidak? Ya saya nggak tahu Pak, tapi halal gitu. Ya udah, kalau halal bagi Ibu pun halal. Alhamdulillah. Enggak, maksud saya gini Pak, ya itu halal apa enggak gitu ya Pak? Ustaz. Halal. Halal ya Ustaz? Halal. Oh, alhamdulillah. Soalnya uang itu juga saya banyak saya bagi-bagi Pak. Yang bagian saya tadi saya bagi-bagi ke keluarga suami, ke anak-anak, ke cucu-cucu. Tinggal sedikit aja untuk saya untuk akhir hidup, untuk sampai akhir saya nggak ada gitu loh Pak, untuk pegangan saya gitu. Ya, Itu nggak boleh. apa-apa Ustadz. Tidak apa-apa. Makasih ya Ustadz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ati, Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Masya Allah. Lucu juga Ibu Ati ini. Masya Allah, Alhamdulillah. Barakallahu fikum, Ustaz, atas ilmunya. Dan Ustaz, kita masuk ke pertanyaan dari website. Ini dari... Nah, ini agak sedikit lucu. Abu Hamzah, Ustaz. Di Pasaman.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi, ini mau bertanya, bagaimana hukum mengikuti lomba tetapi sangat mengharapkan hadiahnya? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Lombanya apa? Tidak disebutkan. Rasulullah SAW bersabda, la sabaqa illa fi khufin aw hafirin aw naslin. Tidak boleh mendapatkan hadiah dari perlombaan kecuali 3 perlombaan. Pacu kuda, pacu unta, dan ketangkasan memanah. Bila perlombaan yang Anda ikuti bukan 3 hal ini, atau ketangkasan yang lain yang dibutuhkan dalam berjihad fisabilillah, atau yang semakna dengan itu seperti ilmu syar'i, atau lomba hafalan Quran, atau lomba hafal hadis, atau lomba tentang wawasan ilmu keilmuan dalam Islam, ya, itu dibolehkan menerima hadiah dengan syarat hadiahnya bukan dari peserta yang lain, tapi dari donatur atau dari pihak sponsor. Ya, kalau lomba itu bukan 3 hal ini dan bukan juga yang semakna dengan itu, ya, seperti lomba yang kebanyakan, walaupun lomba itu mubah, maka hadiah yang diterima walaupun Anda tidak berharap, dan di situ ada hadiahnya dinyatakan, hendaknya ingin ramai-ramai saja, berdosa Anda ikut perlombaan tersebut, walaupun tidak berharap hadiah. Kalau untuk 3 tadi dan semaknanya, walaupun Anda tidak berharap hadiah, Anda tidak berdosa dan halal Anda menerima hadiahnya. Ya, seperti itu ya Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jadi tidak boleh kecuali sudah dari perlombaan yang sudah Rasulullah SAW tentukan. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Baiklah, saat ini sudah ada penelpon masuk. Coba kita sapa Ustaz. Assalamualaikum, Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Bapak siapa di mana? Pak Samir di Bekasi, Pak. Bapak siapa namanya? Ya. Bapak Samir di Bekasi. Bapak Samir. Silakan Pak Samir. Saya mau nanya, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Kebetulan saya itu pengusaha kecil, eceran. Ya. Lanjut. Ya, terus supplier saya itu kekurangan modal. Apakah saya boleh bisa memberikan pinjaman dulu kepada dia, kemudian nanti dia tetap supply barang. Tapi supplier itu bukan hanya untuk saya saja. Oh, begitu. Itu saja, Bapak? Tidak boleh Anda. Apakah itu saya boleh memberikan pinjaman kepada supplier gitu? Oh, baik. Tidak boleh karena Anda berhubungan jual beli, nantinya tergabung akad pinjaman dengan jual beli. Kalau Anda ingin, lebih baik Anda lakukan akad salam dengan dia. Anda bayar uang sekarang, dia nanti pada waktunya menyerahkan barang. Oh, gitu. Namanya dia butuh dana 5 juta. Ya. Anda katakan, saya tidak butuh barang itu sekarang. Barang saya yang disuplai sekarang sudah cukup. Saya butuh barang itu sekitar, saya butuh barang umpamanya bulan ke-5 kirim 30%, bulan ke-10 kirim 30% lagi, sisanya 40% kirim bulan ke-15 dari sekarang ini. Karena saya beli penyerahan barang mundur, biasanya 5 juta ini hanya dapat sekitar umpamanya 100 item. Saya minta kepada Anda 120 item. Ya. Kalau dia mau, Anda beruntung, dia pun beruntung. Anda mendapatkan barang lebih murah, dia mendapatkan uang yang liquid, uang yang tunai, dia bisa gunakan untuk kepentingan apapun, terserah dia. Mau untuk kepentingan pribadinya, mau bisnisnya, yang jelas pada waktu-waktu yang telah ditentukan, dia menyerahkan sesuai dengan kesepakatan barang yang Anda inginkan. Masya Allah. Ya, Bapak Samir? Yang ngirim barangnya per pekan, Pak Ustadz.
Oh, seminggu sekali. Iya. Ya tinggal Anda atur aja. Ya, tinggal diatur Pak Samir. Oh ya begitu. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Tadi kan contoh. Salam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa paham, Masya Allah Ustaz. Senang sekali bisa mendengar orang bisa paham, Masya Allah. Senang sekali, Masya Allah. Baiklah. Ini pertanyaan berikut Ustaz dari website dari hamba Allah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum Ustaz Irwandi, mau tanya, apakah uang riba atau uang haram boleh diinfakkan untuk membangun masjid? Di sini menginfakkan bukan mengharap pahala. Syukran jazakallah khairan Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kalau uang riba itu diinfakkan oleh lembaga ribawi dan mereka meminta untuk dituliskan nama lembaga mereka mungkin di tempat infaknya mereka infak sajadah, umpama karpet tertulis di atas karpet itu nama lembaganya, atau mereka infakkan umpamanya AC tertulis di bawah AC-nya nama dan merek dan brand logo dari lembaga tadi, ini tentu tidak boleh. Sepakat para ulama tidak boleh. Ya, tapi kalau dalam kasus orangnya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, ya pribadi umpamanya, dia tutup rekening ribanya, sekarang ada bunga ribanya, dia serahkan kepada masjid, tidak ada masalah. Dan pun pengurus masjid tidak bertanya, ini uang riba kah atau bukan, kan tidak. Ya, begitu Ustaz ya. Ini seperti itu, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah jawabannya seperti itu. Baiklah, ini sudah ada penelpon masuk. Coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari Bapak siapa di mana? Abu Aziz di Batam. Abu Aziz di Batam. Ya. Silakan. Oh, Bapak Abu Aziz? Ya. Udah bisa langsung ya? Oh ya, silakan. Suara televisinya dikecilkan, Pak Abu Aziz. Iya, ini di HP ini, Ustaz. Iya, di HP. Assalamualaikum Ustaz Irwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, Ya, handphone ini dikecilkan dulu Pak Aziz. Bingung Pak Aziznya. ya. Apa itu Ustaz mau tanya tentang hukum fitub, Ustaz? Iya. Itu aja sih Ustaz. Bisa paham Ustaz? Fitub Anda, Iya. apa itu fitub? Fitub yang apa itu kayak aplikasi itu yang sekarang lagi banyak kawan-kawan menawarkan fitub-fitub itu. Coba ya Bapak Abu Aziz coba jelaskan lebih terperinci agar Pak Ustadz Irwandi bisa paham apa yang dimaksud dengan fitub itu. Aplikasi atau apa? Dia Bagaimana? Kita join di kayak kita nonton apa itu kayak nonton nanti kita bisa nonton kayak iklan, nanti kita tapi dapat keuntungan gitu, kita dapat uang gitu loh dari nonton iklan-iklan tersebut gitu loh Ustadz. Anda nonton berbayar Anda atau tidak? Nah, kalau saya sih nggak berbayar Ustadz, tapi kita cukup tengok apa itu iklan-iklan dari itu beberapa menit gitu. Anda nonton iklan, Anda dapat uang. Iya. Gitu. Kalau tak berbayar pun Anda dapat uang. Iya, nggak berbayar sih Ustaz, tapi kita dapat uang gitu loh. Yang Anda tonton yang halal apa yang haram? Yang anak tonton sih kadang ya ada yang haram, ada yang enggak. Soalnya anak sih cuman ini merefleksikan kawan anak kan. Soalnya kawan anak kan banyak mengasih saya sih ragu juga. Soalnya saya mau tanya juga jelasnya hukum fitub itu kayak apa kalau. Ya tinggal Anda katakan kepada dia, kalau kamu tonton yang haram, yang ada musik, ada perempuan terbuka auratnya, lalu atas melihat yang haram Anda dapat uang. Kira-kira uangnya halal atau haram? Iya. Kalau anak sih
Sebetulnya udah ngerti tapi Ana ingin kepastian aja Ustaz Mas. Oh, gitu. Kalau Allah barik. YouTube itu kayak apa? Iya. Menjelaskan detail pun Ana soalnya belum join juga Ustaz. Saya ingin ibarat kepastian dari Ustaz. Survei dulu ya, Pak Ajis ya. Iya Ustaz. Syukran Ustaz. Karena sudah jelaskannya Allah barik. Masya Allah. Terima kasih Bapak Abu Aziz atas kehati-hatiannya dan juga sudah telepon ke Fatwa TV. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz Erwandi atas jawabannya. Dengan menonton langsung dapat uang enak ya zaman sekarang ya Ustaz. Masya Allah. Allahu Akbar. Baiklah Ustaz, ini kita sambung dari pertanyaan dari website. Berikutnya ini ada dari Muhammad Al-Nur Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, bagaimana cara menebus modal usaha hasil riba agar hasilnya kembali menjadi halal? Barakallahu fikum. Ada aja. Gimana nih Ustadz? Ulangi, menebus hasil modal riba. Bagaimana cara menebus modal usaha hasil riba, menebusnya modal usaha hasil riba agar hasilnya kembali menjadi halal? Bagaimana? Ada gangguan tadi, silahkan. Ya, ini pertanyaannya dari Muhammad Al-Nur di Sulawesi Tenggara. Ya Ustadz, mohon pertanyaannya menjawab pertanyaan ini, bagaimana cara menebus modal usaha hasil riba, modal usaha hasil riba agar hasilnya kembali menjadi halal, begitu Ustadz. Modal usaha hasil riba. Iya. Pertanyaannya tidak jelas. Tidak jelas. Apakah maksudnya dia? Siap. Maksudnya dia belum lengkap ya. Dengan dana riba. Ya, apakah maksudnya dia dulu pernah berbuat riba, dapat uang, jadi rentenir dapat uang dan dengan uang itu dia berusaha, atau apakah dia pernah bekerja di bank konvensional, uangnya dapatnya adalah riba tidak halal, kemudian dia gunakan uang itu untuk usaha. Nah. Bagaimana? Ini tidak jelas. Ya siap, kurang detail ya. Baiklah, kami akan konfirmasi kembali untuk supaya pertanyaan lebih detail lagi. Baiklah, saat ini sudah ada penelpon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Ibu Yeni di Aceh. Betul, Ibu Simelu. Yeni di Aceh ya. Silakan Ibu Yeni. Iya betul. Ibu Yeni, volume televisinya dikecilkan Bu. Oke. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, kan kami sekarang di Aceh sedang ibaratnya ngetren lagi gitu Ustaz ya. Kita simpan pinjam. Sedang ngetren. Ngetren. Ibaratnya kayak kita simpan pinjam tanam saham. Pelan-pelan Bu, Ibu pelan-pelan Bu. Itu kita simpan, kita kasih uang, kita pinjamin ke orang, terus uangnya berbunga, tapi tidak disesuaikan bunganya dan jumlahnya tidak sesuai yang kita tanamkan dan ada infaknya. Ibu punya uang. Haram atau kayak mana tuh Ustaz? Karena sudah banyak pengikutnya kami di Aceh. Waduh. Mekanismenya seperti apa Ibu? Sebentar pelan-pelan. Saya pinjamin uang Ustaz. Anda menyerahkan dana atau uang Anda kepada seseorang. Betul. Nah, setelah kemudian, itu dia bilang kalau ada keuntungan kita bagi semua. Sebentar. Kemudian dia mengatakan ini dana akan kami kelola dalam bentuk usaha. Betul Ustaz. Setiap bulan keuntungannya kita bagi. Ya, umpamanya jual beli hasil pertanian tanaman di Aceh kan masih banyak subur kan, alhamdulillah. Saya jual beli. Dia nggak sebutkan siapa usahanya, dia nggak boleh sebutkan. Oh, nggak disebutkan. Terus bulan kita nerima keuntungan. Pelan-pelan. Ya, Ibu serahkan dana Ibu umpamanya sebanyak 100 juta umpamanya. Iya, dia betul. janjikan keuntungan untuk Ibu berapa? Itu hampir 200 juta kita terima setiap bulannya Ustaz. Waduh. Setiap bulan Anda terima 200 juta dari 100 juta tadi.
Betul. Jadi Anda serahkan 100 juta, bulan depan Anda terima 200. Kalau macet satu, macet semua. Kalau ibarat kita kan berkelompok. Apabila tidak bayar satu, tidak dapat semua keuntungan. Tapi kalau dapat semua, dapat semua. Tidak dapat satu, tidak dapat semua. Saya khawatir Ibu ini adalah penipuan. Uang seluruh yang peserta diputarnya kepada masing-masing, ya. Yang ketika tidak ada lagi yang ikut baru, otomatis dia berhenti dan semuanya hilanglah uangnya, dia pergi menghilang. Dan ini riba jelas. Kalau kita terima uang keuntungan itu termasuk riba. Ibu ikut, kalau sudah ikut, sudah diterima, uang Ibu sudah kembali 200 juta atau belum? Saya nggak masuk, Ustaz, tapi kawan-kawan di kantor udah pada masuk. Saya nggak mau, ragu saya. Kalau Anda tak ikut, alhamdulillah. Jangan pernah mau ikut, karena khawatir ini dia hanya memutar uang-uang orang yang ikut saja. Pada saat tidak ada lagi orang yang bisa ditipunya, dia akan tidak bergerak, dan dia akan memberikan prestasi kepada pihak-pihak yang sudah. Iya, seperti itu ya. Bisa paham Ibu? Bisa. Makasih banyak, Ustaz. Ya, barakallahu. Assalamualaikum, jazakallah khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu. Jadi ada modus penipuan seperti itu Ustaz sekarang Ustaz ya? Jadi putar-putar begitu uangnya? Sama aja dengan Fonzi. Kayak judi gitu. Dia mengatakan, kami ada bisnis ini, ada bisnis itu, bisnis tambang segala macam, ya, atau bisnis CPO dan lain-lain, atau tambang emas, macam-macam lah. Ya, bila Anda serahkan dana Anda dalam 1 bulan, kami serahkan 200%. Ya, bulan selanjutnya 200%, sampai nanti pada waktunya setelah 1 tahun uang Anda pun kembali penuh yang uang yang modal Anda serahkan tadi. Pada saat tahap awal tentu akan dapat, agar orang-orang mau tertipu untuk ikut. Ya, dia berikan 1 bulan pertama, kedua, ketiga, setelah dia akan mengeluarkan modal di awal. Ketika dia tidak sanggup lagi, karena dia ini adalah riba sistemnya dan gharar, dia akan menghilang dan lari membawa dana-dana tadi. Waduh, ya, subhanallah. Yang jelas hal ini bila bertemu seperti ini, disampaikan kepada pihak yang berwenang. Kalau ada nomor kontak telepon dari pihak otoritas jasa keuangan yang ada di daerah Anda, di provinsi Anda, disampaikan agar ditertibkan yang seperti ini, karena pasti dampaknya akan merusak kepada masyarakat. Kan kasihan. Mereka mendapatkan gaji dengan susah, kemudian tahu-tahu nanti dananya menghilang. Iya betul, dibawa lari. Ya, barakallahu Ustaz, subhanallah, jangan sampai terjadi pada kita. Baiklah Ustaz, alhamdulillah ini sudah ada penelpon baru, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana? Pak Rashid, Jakarta Pusat. Siap, silakan Pak Rashid. Assalamualaikum Pak Ustadz Erwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagaimana caranya menutup tabungan di bank konvensional itu Pak Ustadz? Apakah di bank saya membuka rekening atau di mana, di mananya gitu Pak Ustadz? Kemudian bagaimana penggunaannya itu Pak Ustadz, karena ada ribanya itu. Ya. Itu yang pertama Pak Ustadz. Saya yang kedua membuka tabungan di bank syariah Pak Ustadz. Nah, saya belakangan baru tahu ternyata di bank nabung di bank syariah itu ada pajak tabungannya juga itu Pak Ustadz. Apakah ini saya ikut di dalam riba-ribanya atau gimana Pak Ustadz, pajak tabungan? Saya ikut yang mudharabah Pak Ustadz. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara menutup rekening di bank konvensional, tentu Anda datangi di mana Anda membukanya, minta ditutup. Ketika ditutup, Anda ambil semua uang yang ada dan Anda lihat dalam buku tabungan Anda, bunga Anda jumlahkan semuanya dalam bentuk akumulatifnya jadi berapa, muncul angka umpamanya sekian juta rupiah, maka uang bunga tersebut berikan kepada fakir miskin atau untuk fasilitas umum. Tapi kepada fakir miskin jauh lebih baik. Ya. Kemudian mengenai yang di bank syariah, kalau Anda buka tabungan mudharabah, kalau pajaknya itu Anda tidak berdosa. Karena Anda dizolimi. Ya, dizolimi oleh pihak negara. Anda tidak berdosa. Ya. Adapun kalau Anda mendapatkan pertambahan uang dinamakan dengan bagi hasil oleh bank syariah tersebut, ini yang menjadi masalah. Ya. Apakah halal atau tidak? Dia bisa menjadi halal apabila Anda minta kepada kantor cabang bank syariah yang Anda buka rekening di sana, Anda minta tambahkan klausul pernyataan bahwa Anda sebagai sahibul mal, pemilik dana yang menyetorkan dananya dalam rekening mudharabah, siap menanggung kerugian apabila terjadi sebesar porsi uang yang ada pada saat terjadi kerugian. Ya. Dengan pernyataan itu, insya Allah bagi hasil yang Anda dapatkan sudah menjadi halal. Masya Allah. Barakallahu. Bagaimana Bapak Rashid? Bapak Rashid, Assalamualaikum. Masih tersambung? Barakallahu Ustaz. Alhamdulillah. Semoga Bapak Rashid bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Erwandi Tarmizi. Baiklah, ini Ustadz, ini ada penelpon. Semoga ini penelpon terakhir. Coba kita sapa. Assalamualaikum, Papa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dari Ibu siapa di mana? Ibu Tina dari Sukabumi. Silakan Ibu Tina. Assalamualaikum. Ibu Tina, volume televisinya tolong dikecilkan ya, Bu. Iya, iya. Ya, sip. Iya, iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Begini Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz. Ya, silakan. Saya punya emas perhiasan. Jumlahnya udah melebihi haul ya, 85 gram lebih. Masya Allah. Iya. Tapi saya belinya waktu dulu Pak Ustadz, waktu emasnya belum mahal seperti ini. Ya. Sampai tokonya juga udah pada tutup. Dan presentasenya juga presentase emasnya juga tidak 24 karat. Itu bagaimana cara menghitung zakatnya setiap tahun? Emas Ibu pakai atau tidak? Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ibu Tina. Ya, ya. Emasnya Ibu pakai atau tidak? Yang Ibu simpan itu 80 gram lebih itu? Dipakai Pak. Dipakai. Kalau dipakai tidak ada. Kalau dipakai tidak ada zakatnya, insyaallah ta'ala. Terus begini. Silakan Ibu, langsung saja. Saya pernah mendengar dari Ustadz bahwa kalau kita membeli perhiasan itu harus langsung dikeluarkan zakatnya 2,5%. Apakah itu benar? Salah. Salah Ibu, kata Ustadz. Oh begitu ya Pak Ustadz. Ya. Kalau pajak ya mungkin. Ustadz itu mungkin ahli pajak sehingga dia mengatakan ketika Ibu beli emas keluarkan pajaknya. Ya, itu iya pajak. Tapi kalau zakat tidak begitu cara menghitung zakat. Cara menghitung zakat bukan sama dengan cara menghitung pajak. Berbeda. Bisa paham? Iya, Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Semoga. Lagi Pak Ustadz, mohon Loh, masih nyambung toh? Silakan Ibu Tina. Kalau yang dipakai perhiasan itu tidak usah dikeluarkan zakatnya.
Iya, tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Iya, iya, iya. Dari 85 gram. Walau Ya, ya. 100 gram. Sudah paham Ibu? Baik, terputus? Ya teman-teman, Masya Allah, terputus Afan Qadarullah Ustaz, Masya Allah. Coba kita monitor dulu acara ini kepada teman-teman, masih memiliki berapa menit kita teman-teman? Alhamdulillah Ustaz, kita masih memiliki 4 menit untuk pertanyaan yang berikutnya. Semoga ini masih sempat terjawab oleh Ustaz. Dari Yunita Ustaz, di Jawa Barat Bekasi. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Beli rumah dibayar dengan 400 gram Ustaz. 400 gram emas LM logam mulia Antam tahun depan. Apakah ini halal Ustaz? Rumah akan diserah terimakan ke pembeli saat ini. Nah, pembayarannya diterima 1 tahun kemudian dalam bentuk emas. Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Boleh, tapi jangan langsung balik nama. Kalau udah balik nama sudah dia, ntar emas siapa yang menjamin dia akan menyerahkannya. Oh begitu ya, itu ya caranya. Masya Allah, barakallahu fikum. Tepat, cepat ya, Masya Allah. Baik Ustaz, Alhamdulillah. Itulah dengan pertanyaan dari Ibu Yunita tadi, mengakhiri insya Allah menuntaskan acara kita di sore hari ini Ustaz, Live Interaktif Ekonomi Islam. Semoga pekan depan antum masih bersedia kita ganggu lagi di acara ini Ustaz ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu Ustaz atas ilmu yang sudah di-sharing kepada terutama untuk saya, teman-teman saya yang di kantor Fatwa TV, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio. Semoga kita sama-sama dapat mengambil ibrah dari apa yang sudah disampaikan Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Baiklah Ustaz, boleh kita tutup acaranya? Betul. Masya Allah. Alhamdulillah pemirsa, tuntas sudah acara sore hari ini, hari Jumat pukul 5 sore di program Live Interaktif Ekonomi Islam bersama Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di pekan depan. Kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya.